Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang terhormat, dosen di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Dr. Ismartaya SEMM, dan teman-teman yang kami hormati di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kami masih diberikan kesehatan dan nikmat yang begitu luar biasa. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan semuanya, pada pagi hari ini saya Ayu Widiasari selaku moderator yang insya Allah akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Dan topik yang akan kami bahas yaitu mengenai infrastruktur teknologi informasi dan juga jaringan. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, saya selaku moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ayu Widiasari, saya sendiri selaku moderator. Selanjutnya ada Siti Robiatul Adawiyah, ada Hastanti Ismah Rahayu, ada Nur Muhammad Rizki, ada Siti Nurwita, dan selanjutnya ada Jurhandono Soekarno, dan yang terakhir ada Faisah Ridho. Dan di sini kami telah membuat pokok pembahasan yang akan kami jelaskan pada diskusi pada hari ini. Yang pertama itu ada definisi infrastruktur teknologi informasi, selanjutnya ada ruang lingkup infrastruktur teknologi informasi, ada juga mengenai layanan-layanan infrastruktur teknologi informasi, selanjutnya ada komponen mengenai teknologi informasi, dan juga ada definisi jaringan dan juga konsep dalam sebuah jaringan. Selanjutnya ada manfaat dan juga jenis-jenis jaringan. Lalu yang terakhir ada kendala dalam jaringan. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya selaku moderator ingin melanjutkan kepada teman-teman yang akan melanjutkan presentasi. Kepada teman-teman yang ingin presentasi, kami persilahkan. Definisi infrastruktur teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America atau disingkat ITAA mendefinisikan bahwa teknologi informasi adalah proses pengolahan, penyimpanan dan penyebaran informasi bergambar, vokal, teks dan numerik melalui mikroelektronika berbasis kombinasi telekomunikasi dan komputasi. Menurut Robertson dan Skribar, secara umum, infrastruktur merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan makna suatu struktur yang ada di bawah struktur. Definisi infrastruktur teknologi informasi. Menurut Turban, Rainer, dan Potter, infrastruktur teknologi informasi adalah fasilitas fisik, komponen teknologi informasi, layanan teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Sedangkan menurut Johan Jati Waluyo menyatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan atau organisasi terperinci. Infrastruktur teknologi informasi meliputi yang pertama adalah perangkat keras merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data dalam bentuk informasi seperti server, silence, jaringan, dan storage. Selanjutnya yaitu ada perangkat lunak, yaitu kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer seperti sistem informasi, middleware, perangkat lunak komputer yang menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak di luar yang tersedia dari sistem operasi. Yang ketiga adalah basis data. Selanjutnya ada layanan-layanan dalam organisasi yang terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan-layanan infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama itu ada layanan platform komputasi, yang menyediakan layanan komputasi menghubungkan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital, yang konsisten meliputi server, komputer, laptop, dan smartphone, serta internet.
Lalu yang kedua, ada layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Lalu ada yang ketiga, layanan pengelolaan data yang menyimpan data dan mengelola data organisasi serta menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Lalu ada yang keempat, layanan perangkat lunak aplikasi menyediakan kemampuan di seluruh kegiatan bisnis organisasi seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Lalu ada yang kelima, layanan manajemen fasilitas fisik mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Lalu ada yang keenam, layanan manajemen teknologi informasi, merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, mengkoordinasikan layanan dengan unit bisnis, mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Lalu ada yang ketujuh, layanan standar teknologi informasi, yaitu memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnis lainnya. Lalu ada yang kedelapan, layanan pendidikan teknologi informasi, menyediakan sistem pelatihan bagi karyawan dan menawarkan pelatihan bagi manajer dalam merencanakan serta mengelola investasi teknologi informasi. Dan yang terakhir, yaitu ada layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi, yaitu menyediakan penelitian mengenai proyek-proyek dan investasi teknologi informasi yang berpotensi dapat membantu perusahaan mendiferensiasi diri di pasar. Komponen infrastruktur teknologi informasi yang pertama ada platform perangkat keras komputer, yang kedua ada platform sistem operasi, yang ketiga ada platform perangkat lunak komputer, yang keempat ada manajemen dan penyimpanan data, yang kelima ada platform jaringan atau telekomunikasi, yang keenam ada platform internet, yang ketujuh atau yang terakhir adalah layanan dan konsultasi integrasi sistem. Selanjutnya yaitu ada jaringan. Definisi jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer saling berkos dengan bertukar data. Kemudian ada konsep dari sebuah jaringan. Istilah jaringan berarti sebuah rantai kelompok atau sistem yang saling terkoneksi atau terhubung. Konsep dari jaringan dapat ditunjukkan sebagai formula matematika yang mengkalkulasikan jumlah koneksi yang mungkin atau interaksi dalam lingkungan komunikasi satu arah. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari jaringan. Manfaat yang pertama adalah pembagian sumber daya. Dalam hal manfaat ini, seseorang dapat menggunakan program dan peralatan yang disediakan oleh jaringan komputer. Yang kedua, media komunikasi jaringan komputer dapat digunakan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, ada integrasi data komputer, bisa mengakses data yang ada di komputer pusat. Jadi, setiap orang dapat dengan mudah mengambil dan mengolah data di komputer yang sudah terhubung dengan pusatnya. Yang keempat yaitu ada pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan ini dilakukan demi efektivitas. Misalnya, sebuah printer dapat diakses oleh beberapa komputer yang terhubung. Yang terakhir, yang kelima, keamanan data. Setiap orang yang mempunyai akses terhadap datanya masing-masing di sebuah jaringan komputer. Jadi, data sudah pasti aman karena orang tersebut yang memiliki aksesnya. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada PAN. Jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya seperti kantor dan rumah. Yang kedua ada CAN. Jaringan ini terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Yang ketiga ada WAN. Kumpulan jaringan LAN yang terbesar secara geografis. Yang keempat ada VPN, merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Yang kelima ada LAN, jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Yang keenam ada MAN, jaringan ini terbesar dari jaringan LAN. Yang terakhir ada internet, jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Alasan teknologi jaringan komputer saat dibutuhkan dalam
Sistem informasi yang pertama, proses transaksi sering terjadi pada suatu tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan data sehingga data dapat terintegrasi dengan baik. Yang kedua, data dalam suatu perusahaan harus terintegrasi dengan baik sehingga senantiasa dapat dieksplorasi untuk pembuatan laporan manajerial yang akurat. Yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan beberapa komputer untuk saling memanfaatkan sumber daya yang ada seperti printer dan hard disk, sehingga bisa meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan sumber daya. Kendala dalam jaringan data, masih mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan bagaimana memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada secara efisien. Nomor 2, jalur transmisi yang digunakan tidak benar-benar bebas dari masalah gangguan transmisi. Kesimpulannya, infrastruktur teknologi informasi merupakan prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi. Teknologi informasi dalam suatu organisasi harus dapat dibuat secara fleksibel. Untuk dapat mengakomodasi perubahan secara cepat dan efisien, hal ini menjadi fokus dari pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang membutuhkan suatu infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan pada sisi bisnis. Hubungannya infrastruktur teknologi informasi dan jaringan akan mempermudah pekerja dalam mencari informasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampailah di penghujung acara pada diskusi pada hari ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada anggota kelompok saya yang telah menjelaskan dan juga mempresentasikan mengenai topik tentang infrastruktur teknologi informasi. Semoga apa yang telah kelompok saya jelaskan teman-teman mudah untuk memahami. Dan saya selaku moderator mohon izin untuk pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.